Bapak Ibu akan mendapatkan diskon spesial, diskon terbaik hingga puluhan juta, dan Bapak Ibu masih bisa nego sampai deal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberi kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberi kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Dipras, channel yang mengulas info-info seputar otomotif. Hari ini saya berada di pameran terbesar di akhir tahun 2025 ini, yaitu Jakarta Auto Weeks yang berada di SBSD. Dan kali ini kita berada di booth-nya Toyota karena hari ini Toyota ingin melaunching satu produk yang ditunggu-tunggu masyarakat Indonesia. Buat yang penasaran, kita lihat seremoni launching dari Toyota Hybrid untuk Indonesia. Nah, kita sekarang sudah berada di samping dari Toyota All New Veloz Hybrid yang tipe tengahnya yaitu tipe Q. Apa saja perbedaannya dan kira-kira seperti apa spek dan fitur-fitur lengkapnya? Nanti kita akan bongkar semuanya. Namun sebelum kita bongkar, buat teman-teman yang pengen tahu juga info promo-promo menarik dari Toyota, nggak ada salahnya kita simak dulu video yang satu ini. Halo Bapak Ibu, perkenalkan saya Feby di Auto 2000 BSD. Bagi Bapak Ibu yang ingin membutuhkan mobil Toyota bisa hubungi Feby ke 0812 888 79247. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin berkunjung ke showroom kami, bisa datang langsung ke Auto 2000 BSD yang beralamat di Jalan Pahlawan 1000, Blok 405 nomor 2 dan 2A Sektor 8 Serpong, Tangerang Selatan. Patokannya Samsat BSD. Selain pembelian mobil baru, kami juga melayani servis dan pembelian spare part. Bagi Bapak Ibu yang ingin servis mobil Toyota kesayangannya, bisa datang ke showroom kami atau bisa hubungi Feby dulu biar Feby bisa bantu jadwalin booking servisnya. Sehingga pada saat tiba di bengkel kami, Bapak Ibu tidak perlu mengantri lagi. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin membeli mobil Toyota baru, Feby sudah siapkan promo-promo menarik. Contohnya yang pertama, untuk Bapak Ibu yang ingin membeli mobil Toyota secara cash atau kredit, Bapak Ibu akan mendapatkan diskon spesial, diskon terbaik hingga puluhan juta, dan Bapak Ibu masih bisa nego sampai deal. Selain itu, kita juga ngeluarin produk terbaru kita, yaitu Toyota Veloz Hybrid. Yang mana jika Bapak Ibu melakukan pemesanan perdana sebelum tanggal 31 Desember 2025, Bapak Ibu akan mendapatkan harga perdana mulai 299 juta saja. Lalu yang kedua, kita ada promo DP ringan. Contohnya mobil di samping Feby, Toyota Calya. DP-nya mulai 10 jutaan saja. Lalu ada Toyota Innova Genik, DP-nya mulai 40 jutaan, Fortuner DP-nya mulai 60 jutaan, Avanza DP-nya mulai 20 jutaan, Rush DP-nya mulai 20 jutaan, dan Veloz DP-nya mulai 25 jutaan. Lalu yang ketiga, kita ada promo angsuran ringan. Dengan angsuran mulai dari 3 jutaan saja, Bapak Ibu sudah bisa memiliki mobil Toyota terbaru dari kami. Bahkan khusus untuk karyawan Astra Group, kita ada paket balon payment. Angsuran mulai 1,5 jutaan saja. Lalu yang keempat, kita ada promo bunga ringan. Bunga 0% untuk tenor 1 tahun dan bunga-bunga spesial lainnya untuk tenor 2 tahun sampai tenor 8 tahun. Bahkan untuk pembelian Innova Hybrid, Yaris Cross Hybrid, Alphard Hybrid, selain mendapatkan bunga 0%, Bapak dan Ibu juga akan mendapatkan gratis asuransi all risk selama 2 tahun. Dan untuk pembelian Toyota Avanza, Rush, Rise, dan Veloz bensin,
Bapak Ibu akan mendapatkan asuransi gratis selama 1 tahun. Lalu yang kelima, kita ada promo kredit tanpa angsuran, yang mana Bapak Ibu bisa DP 50% di awal dan sisanya bisa dibayar di tahun depan setelah Bapak Ibu memakai mobilnya selama 1 tahun. Lalu yang keenam, kita juga ada program tukar tambah. Jadi Bapak Ibu yang ingin menukar mobil lamanya dengan Toyota baru, Bapak Ibu bisa menghubungi Feby saja. Jadi Bapak Ibu tidak perlu keliling showroom karena kita pastikan mobil lama Bapak Ibu apapun mereknya akan mendapatkan penawaran harga terbaik dari kami. Selain itu, bersama OLX Mobi, kita juga bisa melayani penjualan dan pembelian mobil second untuk Bapak Ibu. Lalu yang ketujuh, kita juga akan memberikan paket program servis gratis meliputi jasa, servis, dan spare part selama 3 tahun atau 60.000 km. Jadi Bapak Ibu tidak perlu memikirkan biaya servis mobil Toyota barunya karena sudah kami gratiskan. Lalu yang kedelapan, kita ada layanan darurat 24 jam gratis selama 5 tahun. Jadi jika Bapak Ibu mengalami kendala-kendala pada mobil Toyotanya, Bapak Ibu cukup menghubungi kami, maka tim kami akan membantu Bapak Ibu secara gratis. Dan yang terakhir, ini yang paling penting. Setiap pembelian mobil Toyota melalui Feby, Bapak Ibu akan mendapatkan hadiah langsung voucher belanja atau e-money secara langsung tanpa diundi. Jadi, Bapak Ibu yang ingin membeli mobil Toyota, jangan lupa hubungi Feby ya. Ingat Toyota, ingat Feby. Ya, tadi kita sudah simak info promo menarik dari salah satu sales marketing Toyota. Nanti teman-teman yang butuh info seputar pembelian mobil Toyota bisa langsung hubungin beliau karena teman-teman akan dibantu dan dilayani dengan maksimal tentunya ya. Oke, kita langsung bongkar ya untuk Toyota All New Veloz Hybrid yang tipe Q. Kita lihat di sini untuk yang tipe Q itu berbeda dengan Q TSS dan Q Modelista. Jadi dia tidak dilengkapi dengan ADAS ya. Jadi kosong seperti ini. Kemudian untuk desain grillnya juga masih sama dengan tipe Q bensinnya. Trapezoidal di finishing warna hitam glossy model honeycomb. Ada logo Toyota berwarna krom di tengahnya. Ada kamera depan juga ya karena sudah ada kamera 360. Lalu di bagian atasnya dia juga ada garnish list warna dark chrome juga gitu ya. Jadi hampir sama dengan Veloz yang Q tipe lamanya atau yang bensinnya juga. Untuk lampu-lampunya desainnya juga sama, yaitu sudah dilengkapi dengan lampu senja yang sudah LED. Kemudian lampu utamanya sudah LED multi reflektor, lampu sennya juga sudah LED. Tapi kalau yang hybrid ini dia kelihatan lebih gelap ya karena sudah disemuk. Dan di bawahnya di sini juga ada fog lamp, ini masih halogen juga sama. Dengan housing yang modelnya sama dengan bensinnya juga, dengan ornamen warna chrome juga ya di bagian atas dan sampingnya ini. Lalu di bagian bawah dergatnya juga masih sama dengan tipe bensinnya, abu-abu glossy untuk di bagian tengahnya, terus di kanan kirinya warna hitam doff yang seolah-olah kinlock atau menyambung sampai ke kisi-kisi ruang terbuka yang di bagian tengahnya. Dan secara keseluruhan tampilan wajah depannya ini sebenarnya dibandingkan dari Q bensinnya, dia juga hampir mirip atau sama ya, hanya aja beda di mesinnya. Untuk mesinnya tentunya ini berbeda dengan Veloz yang sebelumnya karena dibekali dengan mesin bensin 1500 cc 4 silinder 2AC dengan teknologi dual VVT-i plus tentunya sudah pakai teknologi hybrid yang memiliki tenaga, tentunya ada tenaga engine yaitu di 91 PS dengan torsi di 121 Nm dan tenaga motor listrik yaitu di 80 PS plus torsinya di 141 Nm. Jadi tenaganya tentunya kalau digabung itu tentunya akan lebih maksimal, lebih besar dibandingkan Veloz bensin yang sebelumnya. Tapi tentunya ini tetap akan lebih hemat atau lebih irit dibandingkan Veloz bensinnya. Bahkan kalau ini mesinnya sama dengan yang ada di Yaris Cross, itu Yaris Cross bisa sampai 1:31 km. Ya mungkin kalau ini lebih banyak penumpangnya karena 3 baris mungkin bisa 1:25, 20 sih harusnya dapat juga gitu ya. Dan kita lihat di sini pada kap mesinnya dia juga dilengkapi dengan peredam dan ngomongin Veloz, ini tentunya masih berpenggerak roda depan. Sekarang kita bongkar eksterior sampingnya. Dari kaki-kakinya dilengkapi dengan velg R17, warnanya juga two tone polish sama kayak yang tipe Q bensinnya juga. Sudah rem cakram di depan, sudah ada ABS, EBD, VSI dan Listad Assist. Kemudian di bagian atas rodanya kalau yang Q standar dia tidak ada over fender gitu ya. Jadi masih
plat warna body. Kemudian untuk di bagian atas ini juga ada list warna chrome yang menyambung dari depan sampai belakang. Untuk spionnya ini housing atau covernya juga warna body juga. Ada lampu sein, pengaturan kacanya elektrik. Sudah bisa dilipat buka otomatis juga. Dan menariknya ada lampu welcome light dan juga ada kamera di bawah spionnya ya. Karena sudah ada kamera 360 jadi di sampingnya di bawah spion kanan dan kiri. Lalu ada roof rail juga, ini di finishing warna abu-abu glossy atau silver glossy juga. Kemudian handle pintunya di sini model tarik warna body dan ada akses smart entry ya, karena kuncinya juga sudah keyless. Handle pintu belakangnya model tarik warna body juga, dan untuk roda belakangnya ini sama dengan depannya dengan pengereman yang sudah cakram juga nih. Jadi depan belakangnya sudah cakram. Dan secara keseluruhan kita lihat tampilan dari eksterior sampingnya ini dibandingkan dari Q bensinnya dia juga sama persis gitu ya. Tidak ada perbedaan di eksterior sampingnya. Sekarang kita bongkar eksterior belakangnya. Dari atas juga dilengkapi dengan antena model strip view atau shark fin antena warna body. Tidak ada roof spoiler tambahan kecuali ornamen di kanan kirinya warna hitam doff. Di bagian tengahnya kacanya sudah pakai anti embun atau kaca defogger lengkap dengan stop lamp di bagian atas kacanya yang sudah LED dan dilengkapi juga dengan wiper belakang. Lalu untuk lampu malamnya juga sama, dia tarikannya seolah-olah hampir menyambung dari kanan ke kiri yang sudah LED untuk lampu malamnya, lampu rem LED, lampu mundur dan lampu seinnya juga sudah LED. Ada kamera belakang juga di bagian tengahnya tentunya, karena sudah ada kamera 360, lalu ada emblem Veloz juga di finishing warna chrome, dan di bumper bawahnya dia juga ada 2 parkir sensor ya, jadi tidak ada 4 tapi hanya 2, yang nanti bisa kombinasi dengan kamera belakangnya juga. Lalu perbedaannya sekarang ada emblem It's EV ya. Tentunya ini menunjukkan mesinnya sudah It's EV atau hybrid dan ada logo tipe Q-nya juga. Lalu di kanan kirinya juga ada 2 lampu reflektor dengan desain yang sama kayak yang sebelumnya juga. Dan untuk bumper bawahnya pun sama persis, di bagian atas warna body dan di bawahnya ada warna hitam doff berpadu di bagian tengahnya warna abu-abu glossy sehingga menambah kesan yang elegan. Dan secara keseluruhan tampilan eksterior belakangnya ini tidak banyak perubahan juga dibandingkan Veloz Q bensinnya yang sebelumnya. Untuk interior depan dari Veloz Q Hybrid yang non modelista ini sama dengan Q bensinnya juga ya. Perpaduan warna hitam secara dominan, lalu ada warna putih-putih termasuk di armrestnya yang sudah soft touch, ada laci kecil, tombol-tombol power window juga masih sama ya, auto up down-nya di bagian driver aja. Ada pengaturan spion untuk melipat juga, untuk handle pintunya sudah dilapis warna chrome. Dan ada pegangan tangan di finishing warna karbon di atas, di bawahnya ada list warna silvernya. Di bawah ada speaker untuk pintu kanan kiri, ada 2 cup holder dan door pocket kecil. Kita masuk ke dalam. Di dalam nuansa dashboardnya, secara fasad juga masih tidak ada perubahan dari Veloz Q bensinnya juga, berpadu antara hitam dan juga putih. Ada tweeter di bagian kanan, ada list warna silver juga di kisi AC-nya, ada tempat penyimpanan dengan warna putih juga ya. Kemudian di sini juga ada tombol VSC, lalu ada 1 tombol tambahan yaitu EV mode ya, karena yang sekarang hybrid jadi bisa pakai EV mode supaya lebih hemat bahan bakar ketika macet, jadi hanya nyala motor listriknya aja. Ada laci kecil dan di paling bawahnya ada pedal gas dan rem saja, karena semua untuk Veloz Hybrid ini hanya tersedia Matic atau ECVT. Dan untuk ban joknya pun sama dengan bensinnya ya, secara bahan ini kombinasi kulit dan fabric di bagian tengahnya dengan motif bintik-bintik yang membentuk kayak wajik-wajik. Kemudian untuk yang Veloz Q yang bukan modelista ini dia belum ada airbag di bagian joknya juga ya. Lalu untuk pengaturan sandarannya masih manual, ada pengaturan ketinggian jok juga manual atau model pompa, dan untuk maju mundurnya juga masih manual. Untuk setirnya juga modelnya sama ya, 3 spok sudah dilapis kulit, ada aksen-aksen warna silver di kanan kiri, di bawahnya juga termasuk di bawahnya ada warna hitam glossy juga. Di bagian kanan tombolnya untuk pengaturan head unit audionya dan ada drive mode-nya. Di kirinya ada tombol-tombol untuk pengaturan MID atau speedometernya juga, lengkap dengan untuk mengatur volume head unit audionya. Jadi setirnya tidak ada perubahan dan teman-teman juga masih bisa rubah untuk naik turun dan maju mundur juga ya, bisa disesuaikan dengan postur tubuh teman-teman, kenyamanannya seperti apa. Kemudian di belakang setir sebelah kanannya ada saklar-saklar untuk lampu-lampunya, ada pilihan auto, dan di kirinya ada saklar-saklar untuk menyalakan wiper depan dan belakangnya, ini juga masih standar. Untuk hidupkan mesinnya, karena sudah keyless jadi cukup injak rem lalu tombol start engine-nya ya. Dan sekarang di finishing warna biru ya, karena hybrid. Kita hidupkan. Saat kita hidupkan, kita lihat ya, tampilan dari speedometernya ini juga berbeda dengan yang Veloz sebelumnya. Walaupun sama-sama digital, tapi ini kelihatan dia lebih jernih ya untuk layarnya. Ini mirip yang ada di Innova Hybrid yang tipe Q juga.
Jadi kelihatan lebih modern ya dibandingkan dari Veloz yang non hybrid. Untuk head unit Audi-nya ini lebih besar daripada Veloz yang ada sebelumnya karena ini sudah 10 in, layar touchscreen, floating juga, dan tampilannya dia kayak yang ada di Fortuner sama Innova ya, ada Android Auto, Apple CarPlay, bahkan teman-teman bisa ngecek e-money juga ya, dan kartu flash di sini. Jadi sama persis yang ada di Innova juga ini ya. Jadi tentunya ini akan menambah kemewahan juga. Serta kalau misalkan teman-teman rubah ke R, ini untuk kameranya juga sudah pakai kamera 360 dan dia sudah Full HD ya. Jadi lebih bening dibandingkan Veloz yang lama sebelumnya gitu. Jadi tentunya ini lebih diperbarui, bahkan tentunya juga ada Toyota InTouch yang teman-teman bisa dapat paketnya gratis sampai 3 tahun. Lalu di bawahnya ini ada sisi AC-nya, ini warnanya juga masih silver juga. Kemudian untuk bagian pengaturan AC-nya juga masih sama kayak sebelumnya. Pengaturan temperaturnya di kanan, di kirinya untuk kipasnya, dan ada pilihan auto juga di sini. Dan untuk hidupkan mesinnya, ini tombolnya yang di sini tadi ya. Jadi dia warna biru yang sekarang ini. Di kiri ada lapisan soft touch warna putih juga. Di atas ada airbag untuk penumpang depan dan ada tweeter di kanan kiri pojokannya. Untuk model transmisinya juga kayak Veloz bensinnya juga ya, modelnya dia sudah dilapis kulit, di bawahnya ada aksen warna silver di atas, dan di bawahnya juga kombinasi list-list warna chrome berpadu dengan warna hitam glossy ya, jadi kelihatan elegan, bahkan ada lampu ambient LED di kanan kirinya. Lalu di sini juga ada tempat penyimpanan kecil, bisa untuk naruh handphone ya, kanan kiri, dan di kirinya dia ada colokan USB, bisa untuk ngecas juga. Dan untuk transmisinya ini dia pakai eCVT ya, jadi berbeda dengan yang bensinnya. Ini teknologinya tentunya lebih canggih lagi karena menyesuaikan teknologi hybridnya juga. Ini juga lebih mudah perawatannya dibandingkan yang CVT-nya. Tapi secara perpindahan gigi dia justru lebih halus lagi. Lalu ada pilihan parkir, mundur, netral, drive, dan ada B ini untuk gigi bawahnya gitu ya. Dan ini juga sudah Tiptronic juga. Kemudian untuk rem tangannya sudah elektrik lengkap dengan auto hold juga. Ada wireless charger juga di sini, lalu ada konsol box yang sudah dilapis kulit juga ya. Dan kalau dibuka, ini boxnya cukup besar dan dia juga ada colokan di dalamnya. Dan di belakangnya dia juga sama kayak yang bensin, ada satu cup holder dan di finishing warna putih juga. Spion dalamnya dia masih standar. Kemudian di sini ada lampu cabin, ini sudah LED ada 2. Kemudian kanan kirinya juga ada sun visor, tapi kacanya di kiri aja. Ini sudah ada lampu dan kaca yang bisa dibuka tutup juga. Ada pegangan tangan juga untuk di bagian atas penumpang depannya yang sudah retract. Seatbeltnya tentunya 3 titik ya, di depan ini sudah protection downforce meter, headrestnya sudah adjustable juga, bahkan dilapis kulit ya karena kombinasi, tapi tidak ada airbag ya, walaupun ini tipe Q baik di jok ataupun di pilar-pilarnya, jadi airbagnya hanya dual airbag aja. Sekarang kita bongkar interior baris keduanya ya. Berarti di baris keduanya juga tidak ada perbedaan dari Veloz Q bensinnya juga. Perpaduan antara warna hitam secara dominan, lalu ada lapisan soft touch warna putih, ada laci kecil di sini, ada handle pintu yang sudah dilapis chrome, kemudian ada tombol power window, ada satu cup holder dan ada list warna silver juga. Dan di bawah juga ada speaker, ada satu cup holder dan door pocket kecil. Kita masuk ke dalam. Untuk interior di baris keduanya juga tidak ada perbedaan dari Q bensinnya juga gitu ya. Secara ruang cabin sama, di bagian lutut, di headroom sama, ada pegangan tangan retract kanan kiri, ada blower AC 2 di kanan kiri lengkap dengan pengaturan di tengah. Lalu di sini juga ada lampu cabinnya, ini sudah LED, ada seatbelt 3 titik di kanan kiri termasuk tengahnya kalau ada penumpang juga ada seatbelt dari atas ini 3 titik, headrestnya juga ada 3 dan semuanya sudah adjustable juga gitu ya. Dan menariknya untuk Veloz tentunya bisa dibuat long sofa mode juga gitu ya. Jadi bisa disambungin dari baris kedua ke baris ketiga atau baris pertama ke baris kedua. Jadi ini akan lebih nyaman kalau ada anak-anak yang pengen tiduran di belakang. Lalu di sini juga ada Isofix juga untuk ngikat kursi baby kalau misalkan punya baby. Kemudian di tengah ini juga bisa diturunin jadi armrest kayak gini. Tentunya akan nyaman kalau lagi berdua atau sendiri. Di depan ada kantong-kantong. Ini masih bahan fabric. Di atasnya ada kantong lagi ya, 2 kecil-kecil tapi sudah kulit. Kemudian di bagian bawah ini, di tengah juga ada 2 colokan model USB ya, jadi bisa ngecas dari sini untuk di baris keduanya. Sekarang kita bongkar untuk interior di baris ketiganya. Pelipatan jok tengahnya juga masih sama, sekali jebretan langsung terlipat full. Kita masuk. Secara kelegaan ini juga tidak ada perbedaan dari Q bensinnya juga ya. Jadi secara ruang cabin sama, di headroomnya juga tingginya sama. Untuk bahan joknya juga sama-sama masih fabric ya. Ada 2 headrest kanan kiri.
Kemudian ada seat belt juga dua kanan kiri juga. Ada tempat-tempat penyimpanan di kanan kiri yang cukup besar di bawah. Di atasnya ada lagi yang kecil, lengkap dengan satu power outlet ya. Dan sampai di tipe hybrid Q juga, dia tidak ada pegangan tangan di bagian baris ketiganya ini. Sekarang kita bongkar bagasinya ya. Untuk buka bagasinya juga sama kayak sebelumnya, masih manual, hidrolik seperti ini. Dan bagasinya untuk dimensinya juga tidak ada perbedaan ya. Jadi besar sama, bisa muat untuk 2 koper cabin. Dan teman-teman masih bisa lipat jok baris ketiganya juga. Pelipatannya bisa setengah atau dua-duanya juga bisa ya. Dan menariknya sudah rata dengan lantai. Lalu ada storage lagi di bawah karpetnya. Ini ada 4 box untuk naruh-naruh barang-barang kecil atau toolkit lainnya gitu ya. Kemudian di kirinya juga ada lampu penerangan. Ini masih warna kuning. Dan dia masih ada ban cadangannya ya, bisa dibuka dari sini langsung, jadi tinggal engkol aja. Tentunya ini akan praktis, karena mobil zaman sekarang banyak yang nggak ada ban cadangnya, tapi Veloz masih mempertahankan ada ban cadangannya, sekalipun ini sudah hybrid. Kita tutup. Nah, tadi kita sudah membongkar spek dan fitur terlengkap dari Toyota All New Veloz yang tipe Q Hybrid ya. Jadi ini adalah mesin baru tadi teman-teman sudah lihat. Dan secara fitur sebenarnya hampir sama dengan bensinnya juga gitu ya. Kecuali di head unit audionya ada pembaruan yang kelihatan lebih besar dan fitur-fiturnya juga di-upgrade lebih banyak. Jadi apakah Veloz tipe Q ini cukup worth it untuk dimiliki dibandingkan Veloz bensinnya? Nanti teman-teman boleh komentar di bawah. Dan kalau teman-teman berminat untuk memiliki Toyota All New Veloz Q ini, teman-teman bisa juga langsung hubungin sales marketing yang ada di bawah ya. Bisa langsung di Japri. Kalau misalkan inden sekarang kira-kira dapat harga spesial untuk indennya, atau bahkan teman-teman kalau mau lihat unit, atau misalkan teman-teman pengen janjian test drive apakah sudah bisa atau belum, atau dapat unit kapan, nanti bisa konsultasikan langsung ke marketing yang ada di bawah. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini dan dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Diperas. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Diperas. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan berkomentar di kolom komentar. Saya Diperas pamit undur diri. Sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.